Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, khususnya kelas 2A. Pelajaran kali ini yaitu tentang IPS. Materinya tentang dataran rendah ya. Kalau kemarin anak-anakku sekalian, materinya yaitu tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan masyarakat dan pengaruh lingkungan terhadap kehidupan ekonomi. Nah, kalau sekarang adalah materinya tentang dataran rendah, ya. Perhatikan di sini anak-anakku sekalian. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab yang pertama, bahwa dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pak Guru ulang lagi. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, yang dimana semester pertama yang Pak Guru sudah jelaskan itu. Jadi kita mengulas kembali sedikit tentang dataran rendah ya anak-anakku sekalian. Coba diperhatikan ya. Baik anak-anak sekalian. Dataran rendah biasanya digunakan untuk permukiman ya. Sekali lagi, dataran rendah biasanya digunakan untuk permukiman. Pusat ekonomi biasanya berada di wilayah dataran rendah. Jadi, dataran rendah ini biasanya dipakai untuk bermukim manusia lebih banyak dibandingkan dengan dataran tinggi, dataran yang berada di laut ya, berbeda. Dan pusat ekonominya biasanya berada di wilayah dataran rendah. Pak Guru, apakah di laut tidak ada untuk contohnya pasar? Ada pasar apung, ada anak-anak sekalian ya. Tapi lebih efisiennya biasanya dan kebanyakan itu pusat ekonominya biasanya berada di wilayah dataran rendah ya. Di dataran rendah berdiri gedung-gedung perkantoran ya. Berdiri gedung-gedung perkantoran, ada pula berbagai jenis industri ya. Perhatikan di situ. Sekali lagi Pak Guru ulangi. Jadi di dataran rendah berdiri gedung-gedung perkantoran ya, ada pula berbagai jenis industri. Jadi di sini ada contohnya yaitu pekerjaan penduduk di suatu tempat. Jadi di suatu tempat yang dimana di sini di dataran rendah, contoh pekerjaan penduduk di dataran rendah yaitu petani, peternak, perajin, pedagang, dan pegawai. Entah itu pegawai dalam arti dalam berbisnis barang, dagangan, semacamnya. Jadi petani, kalian sudah tahu pasti petani ya. Pak Guru akan memberikan contoh, Pak Guru ulas ada 2, yang dimana kita membahas tentang petani dan juga para peternak. Setelah ini kalian masih diperhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang adalah contohnya, yang pertama adalah petani. Coba perhatikan anak-anak. Silakan dilihat ya. Nah, jadi di situ perhatikan petani ya. Petani adalah orang yang bekerja dengan bercocok tanam. Sekali lagi, petani adalah orang yang bekerja dengan bercocok tanam. Tanaman yang biasanya ditanam oleh petani di dataran rendah adalah padi ya. Itu perhatikan gambarnya di situ. Ada yang petani sedang bercocok tanam, ada yang membajak sawah, dan ada pula yang memisahkan butiran padi dengan batangnya ya. Perhatikan baik-baik di situ. Contoh yang paling atas itu sedang memisahkan padi dengan batangnya atau pohonnya, itu yang jelas batang ya. Kemudian yang kedua
di bawahnya lagi ada yang sedang bercocok tanam padi, ya, atau dalam bahasa Jawa itu daud, ya, menanam padi itu namanya. Dan yang ketiga, yang paling belakang yang ada sapinya itu sedang apa itu? Sedang membajak sawahnya. Jadi sawah sebelum ditanam padi itu kita harus bajak seperti ini. Tapi ini pada zaman dahulu yang gambar sapi sama orang. Kalau zaman modern sekarang menggunakan traktor atau menggunakan teknologi mesin, ya anak-anak sekalian. Pak Guru lanjut lagi ya. Jadi tanaman yang biasanya ditanam oleh petani, ya perhatikan, yang biasanya ditanam oleh petani. Yang biasanya ditanam petani yaitu apa? Apa? Padi, ya. Wilayah dataran rendah lebih mudah untuk diatur saluran pengairannya, ya. Ini sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Jadi yang paling cocok untuk menanam padi yaitu di daerah dataran rendah. Kenapa Pak Guru Jolin? Karena di sini sudah jelas wilayah dataran rendah lebih mudah untuk diatur saluran pengairannya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Tuh, lihat ada airnya. Ya, sebelum membajak juga harus ada air. Setelah itu menanam padi juga harus ada air. Nah, terkecuali kalau mau waktu panen, baru nggak usah air, nggak jadi masalah. Karena kita tinggal apa? Memotongnya saja dan memisahkan antara padi punya buah dengan batangnya, ya. Kita lanjutkan kembali ya. Padi menghasilkan nasi, ya. Sekali lagi, padi itu menghasilkan nasi. Nasi adalah makanan pokok rakyat Indonesia, ya. Nasi adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Daerah persawahan banyak terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Memang sih anak-anakku sekalian, soal dataran rendah yang dimana yang tanaman padi itu berasal dari Jawa. Jadi anak-anakku nggak usah heran karena memang kalau di Sorong ada yang menanam padi, ada, tapi di daerah kabupatennya. Kalau di kotanya kebanyakan tidak ada yang menanam padi, hanya ada di daerah SP, di daerah kabupaten yaitu di SP, di Aimas, dan sampai di Katapop, Sisipan, ya, dan seterusnya. Yang jelas di kota Sorong tidak ada anak-anak sekalian, ya. Itu tadi yang Pak Guru jelaskan mengenai petani, ya. Kita selanjutnya anak-anakku sekalian membahas yaitu tentang peternakan, ya. Coba perhatikan di gambar peternakan itu. Pak Guru sudah slide-kan di situ, ya. Perhatikan. Jadi kita masuk ke peternakan, contoh yang kedua, ya. Jadi usaha pemeliharaan hewan ternak, sekali lagi usaha pemeliharaan hewan ternak dinamakan peternak. Peternak adalah orang yang memelihara hewan ternak, ya. Hewan yang dapat diternak antara lain sapi, kambing, ayam, atau ikan, ya. Jadi peternak itu berupa hewan yang bisa diternak. Apa saja yang bisa diternak, ya anak-anakku sekalian, perhatikan. Nah, di situ Pak Guru juga peternak, yaitu peternak sapi dan peternak ayam. Ayam biasa lah, ya. Tapi kebanyakan Pak Guru peternak sapi, ya. Pak Guru punya sapi, ya, sekitar ada 12-an, 14-an, ya. Jadi hewan ternak menghasilkan kulit susu, ya, daging atau telur. Hasil tersebut kemudian diolah menjadi makanan olahan serta pakaian, ya. Jadi contohnya hewan ternak menghasilkan susu dan daging apa? Sapi menghasilkan susu, ada.
dan juga menghasilkan terutama daging. Nah, kemudian telur. Berarti apa? Daging ada, telur juga ada. Berarti kita beternak apa Pak Guru? Beternak ayam. Ya. Bisa menghasilkan telur dan juga menghasilkan daging yang untuk kita potong biasanya dijual di ayam lalapan di situ ya, contohnya. Nah, selanjutnya hasil tersebut kemudian diolah menjadi makanan, olahan serta pakaian. Nah, kalau pakaian sudah jelas bisa untuk contohnya kambing. Dia punya apa namanya? Bulunya itu kalau nggak kambing yang lebat tuh, domba itu bulunya bisa untuk pakaian ya, seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Lingkungan yang baik akan membuat hasil ternak menjadi baik pula. Contohnya, lingkungan yang hijau dan berudara sejuk cocok untuk berternak sapi perah ya. Biasanya terdapat di daerah Jawa. Kalau di sini Pak Guru belum ada yang namanya sapi perah atau menghasilkan susu juga. Di sini hanya menghasilkan daging saja karena lingkungannya tidak lembab melainkan panas, tidak cocok untuk sapi jenis perah ya. Hanya cocok untuk sapi jenis daging saja. Daerah dengan ciri tersebut misalnya terdapat di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Di sana banyak terdapat peternakan sapi perah. Nah, coba anak-anakku perhatikan di gambar paling atas sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Sudah diperhatikan? Ya, coba perhatikan di atas. Itu sapi perah ya. Sapi perah itu biasanya terdapat di Cisarua, Bogor, yang dimana daerahnya dengan kelembapan daerah sangat bagus untuk sapi perah tersebut. Kalau di Sorong Pak Guru kasih ulang lagi untuk sapi daging ya. Itu dapat susu juga bisa, dapat dagingnya juga bisa ya. Kemudian itu ada kambing nih Pak Guru. Contoh hewan ternak dan benda hasil olahan lainnya. Perhatikan itu. Ada kambing bisa buat kulit. Kulitnya bisa buat apa itu? Dompet ya. Terus dagingnya Pak Guru bisa juga diolah. Nih lihat. Bisa dagingnya buat sate kambing. Ya kan? Tongseng kambing bisa saja ya. Nah, itu tadi beberapa contoh yang dimana Pak Guru sudah jelaskan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan bermanfaat buat kalian, yaitu tentang dataran rendah yang dimana di situ ada contohnya, yaitu tentang petani dan peternak. Saya kira sangat jelas dan mudah dipahami ya. Baik, itu saja dari Pak Guru Joglin. Kiranya kalau belum jelas boleh ditanyakan melalui WA Pak Guru yang sudah tertera. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.